Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No. No, that's not impressive. My ass is in fuego! Subscribe ya teman-teman. Pada tahun 1989, Jack Toretto berpartisipasi dalam sebuah lomba dibantu oleh kedua putranya, yaitu Dominic Toretto dan Jacob Toretto, sebagai kru pitnya. Ketika Jack memasuki sesi mengganti ban, Dom memperingatkan sang ayah untuk berhati-hati, karena di belokan kedua ada tumpahan oli, ditambah ada pembalap lain bernama Kenny, yang sangat berambisi untuk mengalahkan Jack pada balapan itu. Bagaimanapun caranya. Benar saja, saat balapan kembali dilanjutkan, Kenny berusaha menjemput member mobil Jack, membuat mobil itu menabrak dinding pembatas, hingga akhirnya meledak dan langsung menewaskan Jack yang ada di dalamnya. Berpindah ke masa sekarang, di mana 2 tahun setelah konfrontasi melawan cyber teroris Chipper, Dom memilih pensiun untuk membesarkan putranya yaitu Brian bersama sang istri tercinta. Selama ini Dom dan keluarganya hidup dalam isolasi masyarakat. Maka dari itu karena tiba-tiba ada tamu, tidak diundang datang, Dom langsung menyuruh Brian untuk bersembunyi, sedangkan dia dan Letty bersiap dengan senjata masing-masing. Ketika siap untuk menyerang, ternyata yang datang adalah Roman Tech dan juga Ramsey, bukan hanya untuk berkunjung. Tapi mereka datang untuk menunjukkan pesan dari Mr. Nobody. Diketahui Mr. Nobody sedang membawa kargo berbahaya. Tapi di tengah jalan, dia diserang oleh agen yang berkhianat. Pesawat yang membawanya pun jatuh di wilayah Monte Quinto. Dan mereka harus segera mencarinya. Karena isi kargo yang dibawa oleh Mr. Nobody adalah Chipper. Karena kini dirinya sudah menjadi orang tua, dan 2 tahun yang lalu, Dom sudah memilih untuk pensiun. Dom pun menolak untuk bergabung, dan membiarkan Letty pergi bersama Roman dan kawan-kawan untuk mencari keberadaan Mr. Nobody. Tapi ketika Dom menonton ulang video yang tadi, di mana Dom melihat kalung salib yang sama persis seperti milik dirinya, Dom pun berubah pikiran. Dia menelepon Mia untuk menjaga anaknya sementara waktu. Sedangkan Dom segera menyusul teman-temannya untuk menyelesaikan masalah kali ini. Singkat cerita, sampailah mereka di wilayah militer Monte Quinto, di mana pesawat milik Mr. Nobody terjatuh. Pada proses pencarian Dom dan timnya menemukan perangkat bernama Aries, sebuah benda yang bisa meretas sistem senjata yang dikendalikan oleh komputer. Merasa benda itu sangat penting, Letty pun langsung mengamankannya. Sedangkan yang lain berusaha menahan serangan dari tentara militer yang tiba-tiba datang. Pada pertarungan ini, Roman sempat terpojok oleh anggota militer itu. Tapi karena dia berhasil membunuh satu tentara, Roman langsung mengambil senjatanya untuk membunuh tentara yang lain yang mulai berdatangan. Setelah berhasil lolos, Roman kembali bergabung dengan Dom dan kawan-kawan. Mereka harus melaju lebih cepat untuk menghindari ledakan pada ladang ranjau yang sedang mereka lewati. Pada pelariannya ini, Roman hampir saja mati karena mobilnya yang tersangkut akan jatuh di atas ranjau. Untungnya dia bisa keluar dari sana dan bergabung kembali di mobil milik Tech. Sementara itu di sisi yang lain, Letty yang terlempar dari mobilnya berhasil diselamatkan oleh Dom. Walaupun akhirnya mereka harus kehilangan perangkat Aries karena berhasil diambil oleh seseorang yang ternyata adalah Jacob Toretto. Melihat itu Dom pun bergegas mengejar Jacob, dibantu oleh Tech yang berhasil menyingkirkan anak buah Jacob. Namun sialnya, Dom gagal menangkap Jacob. Dia kabur menggunakan pesawat militernya. Sedangkan Dom harus menggunakan tali pengait pada bekas jembatan agar bisa kabur dari kejaran para tentara. Dari kegagalan itu, Dom dan timnya berkumpul di pesawat milik Mr. Nobody. Dan mereka yang tidak tahu siapa itu Jacob mulai menanyakannya kepada Dominic. Di sini Dom pun bercerita kalau Jacob adalah adiknya. Dulu ketika ayah mereka tewas dalam kecelakaan yang dibuat oleh Kenny, Jacob hampir saja memukul Kenny. Tapi karena Dom tidak mau adiknya terlibat dalam masalah, Domlah yang memukul pria itu hingga akhirnya Dom mendekam di penjara. Sementara itu, di tempat yang lain, Jacob bertemu dengan Otto, pemimpin kelompok kriminal yang telah merekrutnya menjadi bagian dari mereka. Di sana, Jacob menunjukkan perangkat Aries yang berhasil ia ambil, dan menyuruh Chipper yang kini menjadi tahanan Otto untuk mencari tahu
di mana keberadaan bagian yang lain dari perangkat Aries itu. Nobody's heard of him either. Setelah memberitahu siapa itu Jacob, Dom dan kawan-kawan pergi ke tempat persembunyian Mr. Nobody. Di sana Dom sempat berencana untuk menyelesaikan masalah ini sendiri karena merasa bertanggung jawab atas Jacob. Tapi sebagai tim yang solid, Tech dan kawan-kawan menolak dan mereka akan tetap membantu Dom apapun resikonya. Tim kemudian mulai mempersiapkan diri. Dan di tengah-tengah itu, tiba-tiba Mia datang. Dia menawarkan diri untuk membantu. Karena masalah ini berhubungan dengan keluarganya, yaitu Jacob. Lalu saat semua tim sudah berkumpul, Ramsey menjelaskan bahwa perangkat Aries adalah perangkat yang sangat berbahaya. Benda itu dirancang untuk membatalkan dan mengasimilasi apapun yang berjalan dengan kode. Dengan kata lain, benda ini mampu menguasai apapun yang berbau elektronik dan dirubah menjadi senjata. Lalu jika perangkat Aries ini terkoneksi ke satelit, maka dia akan menyebarkan virusnya. Dan jika yang melakukan hal itu adalah Jacob, maka Jacob bisa mengatur ulang tatanan dunia dalam hitungan menit. Nah, karena benda ini sangat berbahaya, Mr. Nobody membaginya menjadi 2 dan tidak akan berguna kalau nggak ada kunci pengaktifnya. Di sini mereka bingung bagaimana caranya mereka menemukan kunci itu sebelum Jacob. Tapi tiba-tiba, Tech memberitahu mereka bahwa Han memiliki hubungan dengan kunci tersebut. Walaupun bingung karena Han yang sudah meninggal bisa memiliki hubungan dengan masalah ini. Letty menyuruh Tech untuk mengumpulkan segala informasi mengenai Han. Dom juga tiba-tiba menunjukkan surat yang ia dapat tepat di hari kematian Han, dan surat yang dikirim dari Tokyo itu memiliki gambar kota Meksiko. Karena petunjuk mengenai Han semakin jelas, giliran mereka mencari tahu cara untuk menangkap Jacob. Di sini Dom akan meminta bantuan dari 2 teman lamanya saat di penjara dulu. Mereka adalah Leo dan Santos. Dulu mereka sempat memberitahu Dom mengenai pecahan halus di saluran bahan bakar. Jika ada udara masuk ke sana, Dom bisa terkena tin condition. Hal itu adalah tipuan lama yang Fit dipakai kru Pit untuk menjegal balapan. Jika retakannya terbuka maka akan percikan lalu meledak. Dari penjelasan itu, Dom yakin kalau zat coblah yang membuat mobil sang ayah mengalami tin condition. Maka dari itu Dom tidak akan pernah bertemu lagi dengan Jacob hingga akhirnya dia terbebas dari penjara. Ketika Dom sudah kembali berkumpul dengan timnya, Jacob datang untuk menantang Dom balapan. Nah, karena Dom sangat yakin kalau Jacob lah yang sudah membuat sang ayah mengalami kecelakaan, dia bertaruh. Jika Jacob menang, dia masih boleh bergabung. Tapi kalau kalah, Jacob harus pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali lagi. Singkat cerita, balapan itu pun dimulai, dan mereka saling menguji kecepatan dalam mengemudikan mobilnya. Walaupun mobil milik Dom adalah mobil tua, tapi karena keahlian balapnya lebih unggul daripada Jacob, Dom pun berhasil menggunakan nosnya di waktu yang tepat dan mampu membuat dirinya menang dalam lomba. Pada keesokan harinya, tim mulai membagi tugas. Dom pergi menemui Buddy mantan mekanik ayahnya yang menemani Jacob setelah Jacob dan Dom berpisah. Tanpa basa-basi, Dom langsung menanyakan keberadaan Jacob kepada Buddy. Awalnya Buddy memang menolak untuk memberitahu. Tapi setelah Dom meyakinkannya, Buddy pun berkata kalau sekarang Jacob sedang berada di London. Sementara itu, Roman dan Tech menemui teman lama Han yaitu Sean Baswell. Sebelum bertanya mengenai Han, mereka berdua sempat dibuat terpukau oleh mobil roket milik Sean yang bisa melesat dalam waktu 2 detik. Dalam uji coba, mobilnya berhasil mengimbangi kecepatan jet. Tapi sesaat setelahnya, mobil itu pun meledak. Di sisi yang lain, Letty dan Mia juga sampai di Tokyo. Mereka mendatangi bengkel milik Han yang sudah berantakan untuk mencari petunjuk. Tapi karena tidak ada apapun di sana, Letty dan Mia memutuskan mampir ke warkop untuk mengisi amunisi. Dan baru saja duduk, mereka malah tidak sengaja menemukan petunjuk sesuai seperti yang tertulis pada surat. Sesampainya di London, Dom menemui Magdalena, alias ibunya Deckard Shaw yang baru saja mencuri kalung. Mahal untuk membantunya mencari keberadaan Jacob. Karena polisi sudah datang untuk menangkap, Magdalena pun langsung mengajak Dom kabur dari sana. Magdalena berkata, kalau Jacob baru saja membeli senjata untuk mengincar sesuatu yang sangat berbahaya. Dan tempat yang sedang diincar oleh Jacob adalah Edinburgh, Skotlandia.
Sampai di lokasi, Jacob dan Otto sedang mengadakan pesta. Dom sempat bertemu dengan teman lamanya yaitu Lisa, lalu lanjut bertemu dengan Otto yang mempersilakannya masuk agar bisa bertemu dengan Jacob. Di dalam sana, Dom dan Jacob pun saling menodongkan senjata. Sampai tiba-tiba, agen Interpol datang menangkap Dom karena panggilan dari Otto. Setelah Dom dibawa pergi, Otto dan Jacob mulai menyusun rencana mereka untuk pergi ke Edinburgh tanpa tahu kalau sebenarnya agen Interpol yang Otto panggil adalah palsu. Mereka adalah Lisa dan teman-temannya yang menyamar demi menyelamatkan Dom. Selain itu, Lisa juga memberikan senjata bersidik jari Jacob agar Dom lebih mudah untuk melacak keberadaan pria itu. We have no trouble tracking him now. Kembali ke Tokyo, Letty dan Mia berhasil menemukan titik koordinat yang ditulis pada surat. Di tempat itu, mereka mendapatkan serangan dadakan dari beberapa pria, tapi berhasil dicegah oleh seorang wanita Jepang yang jago bela diri. Dalam pertarungan itu, Letty dan Mia berhasil mengalahkan orang-orang tersebut, dibantu oleh seseorang yang menembak dari jauh. Dan ternyata orang itu adalah Han. Mengetahui kalau Jacob dan Otto sudah sampai di Katedral St. Giles Edinburgh, Dom dan kawan-kawan mulai beraksi. Dalam pencariannya, seluruh CCTV yang ada di sana tiba-tiba error, termasuk CCTV milik Ramsey. Di waktu yang sama, Teach dan Roman pun curiga kepada dua kurir yang terlihat buru-buru. Dan setelah mereka menghajar lalu membuka isi mobil boxnya, dugaan itu benar, walaupun akhirnya mereka tertangkap. Guys? Di sisi lain, ternyata Jacob berhasil mengambil potongan perangkat Aries itu. Dom yang melihat Jacob kabur pun berusaha untuk mengejar. Sedangkan Ramsey akan mengikuti Otto, menggunakan mobil, walaupun sebenarnya dia tidak bisa menyetir. Ternyata, mobil yang Ramsey bajak ini adalah mobil yang menyandera Tech dan Roman. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Tech menyuruh Ramsey untuk tetap mengemudi. Sedangkan dia dan Roman akan melawan anak buah Jacob. Walaupun panik karena tidak mampu mengendalikan mobil itu dengan baik, tapi Ramsey berhasil membantu Tech dan Roman dalam mengalahkan orang-orang itu, lalu lanjut menjemput Dom karena Jacob berhasil melarikan diri. Pada pengejaran ini, Jacob membajak salah satu mobil dan berusaha kabur. Tapi setelah Ramsey sadar kalau mobilnya itu terdapat gelombang elektromagnet, Ramsey langsung mengaktifkannya dan membuat mobil yang dikendarai oleh Jacob menempel. Jacob yang berhasil ditangkap lalu dikurung oleh Dom di markas rahasia Mr. Nobody. Sementara itu, Ramsey dan Tech memilih untuk mengerjai Roman dengan menyalakan gelombang elektromagnet itu. Sampai beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan oleh kemunculan Han yang nyatanya memang masih hidup. Han lalu bercerita bahwa setelah kematian Giselle waktu itu, Mr. Nobody datang dan menawarkan pekerjaan untuknya. Kenapa harus Han? Karena Han itu dekat dan sangat dipercaya oleh Giselle. Yang mana dulu Giselle merupakan agen terbaik yang pernah dimiliki oleh Mr. Nobody. Pada pekerjaan itu, Han ditugaskan untuk mencuri perangkat Aries yang diciptakan oleh sepasang suami istri ilmuwan. Selain itu, Han juga harus menjaga putri dari dua ilmuwan itu setelah orang tuanya terbunuh. Kenapa harus dilindungi? Karena kunci pengaktif terdapat pada DNA wanita bernama Ellie itu. Lalu soal kematian Han, Mr. Nobody lah yang telah memalsukannya dan membuat Han dan Elle aman dari ancaman manapun. Tapi baru saja Han menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba Otto dan pasukannya datang untuk menyelamatkan Jacob. Selain mengetahui kalau Jacob adalah agen Mr. Nobody yang telah membelot, Dom juga diberitahu fakta tentang tewasnya sang ayah, yang mana waktu itu ayah sedang terlilit hutang dan ingin kabur, tapi naasnya sang ayah harus meninggal dunia karena Jacob disuruh untuk merusak selang bahan bakar, ditambah oleh kelicikan yang dilakukan oleh Kenny. Usai mengatakan itu, Jacob dan timnya pergi dengan membawa potongan perangkat Aries dan juga membawa Elle. Tapi mengingat ada gelombang elektromagnet, Tech langsung menyalakannya hingga memberi kesempatan Letty dan yang lain untuk kabur. Sedangkan Dom memilih untuk bertahan dan bertarung dengan anak buah Otto. Pada pertarungannya ini, Dom memang berhasil mengalahkan semua anak buah Otto. Tapi karena bangunan di sekitarnya runtuh, Dom pun ikut terjatuh lalu tenggelam. Dalam keadaan tidak sadar,
Dom pun teringat akan masa lalunya, di mana sang ayah menyuruh Dom dan Jacob untuk merawat mobil layaknya keluarga. Dom juga melihat bagaimana sang ayah menanggung hutangnya sendirian, hingga akhirnya memilih untuk bunuh diri. Di sini Dom mengira ia akan mati menyusul sang ayah. Tapi ternyata Letty datang menolongnya, lalu membawa Dom kembali ke markas untuk berkumpul dengan yang lain. Tujuan mereka selanjutnya adalah Bisili, di mana Otto dan Jacob meluncurkan satelit luar angkasa agar perangkat Aries bisa digunakan. Mengetahui itu, Dom menunjuk Roman dan Tech untuk menghentikan rencana tersebut. Dengan terbang menuju luar angkasa menggunakan mobil roket buatan Sean. Walaupun Sean sendiri masih ragu, apakah mobil khusus buatannya ini akan berhasil melewati atmosfer? Ataukah tidak? Singkatnya, setelah pesawat sudah mencapai ketinggian 50.000 kaki, mobil roket itu pun segera dilepaskan dari badan pesawat meluncur ke luar angkasa dengan sangat mulus. Di saat Tech dan Roman sedang berusaha mendekati satelit milik Otto, Dom dan kawan-kawan menjalankan misi mereka untuk menyelamatkan Elle dan juga menghentikan Jacob. Lalu karena anak buah Otto tidak henti-hentinya menyerang, dan Letty menggunakan gelombang elektromagnet untuk menghalangi mereka dan memberikan kesempatan pada Mia dan Han untuk masuk ke mobil baja menyelamatkan Elle. Setelah Mia dan Han berhasil mengamankan Elle, mereka melihat Jacob akan mulai mengkoneksikan perangkat Aries dengan satelit. Baru saja akan menghentikannya, dia malah mengetahui kalau Otto telah melakukan pengkhianatan. Dia bekerja sama dengan Chipper dan akan menyingkirkan Jacob, karena Jacob masih satu keluarga dengan Dom. Untungnya Dom berhasil menolong Jacob yang hampir terjatuh. Lalu dilanjutkan oleh Mia yang menyuruh Jacob mengambil alih mobilnya agar mereka bisa kembali bekerja sama menghentikan Otto. Dom dan Jacob kemudian mengambil tugas yang sama. Mereka menghimpit truk milik Otto hingga terbalik. Sedangkan yang lain membantu dari belakang untuk menghentikan anak buah Otto dan mobil polisi yang mulai berdatangan. Sementara itu, di luar angkasa Roman dan Tech akan mengaktifkan gelombang elektromagnetik agar satelit itu berhenti bekerja, tapi ketika tombolnya ditekan, mereka malah mendapatkan masalah di mana perangkat yang mereka bawa telah rusak karena terkena tekanan tinggi saat peluncuran. Di sini Tech pun mulai panik, apalagi proses pengaktifan Aries hampir selesai. Karena tidak ada cara lain, Roman punya ide Dituk menabrak satelit itu saja sampai rusak. Awalnya Tech menolak, karena jika itu dilakukan bahan bakar mobil mereka akan habis, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke bumi. Tapi demi menyelamatkan seisi dunia, Tech dan Roman pun memutuskan untuk menabrak satelit itu. Hingga akhirnya perangkat Aries berhasil dihentikan. Setelah misi terpenting selesai, Tibi Aiba Chipper datang dengan pesawatnya. Dia mencoba membunuh Dom dengan menembak truk itu. Sayangnya rencana Chipper ini gagal. Dia lupa kalau Dom adalah suhunya dalam mengemudi. Dan alhasil, truk itu malah menabrak pesawatnya sendiri yang Chipper kendalikan lewat ruang kontrol. Usai berjuang mati-matian menyelamatkan dunia, Dom dan Jacob akhirnya bisa berdamai. Tapi karena Jacob merasa belum pantas untuk kembali lagi pada keluarganya, Jacob pun memilih untuk pergi menggunakan mobil pemberian dari Dom. Di sisi yang lain, Tech dan Roman berhasil diselamatkan oleh astronot. Mereka dibawa ke stasiun luar angkasa internasional terdekat, lalu dipulangkan lagi ke bumi dengan selamat. Berminggu-minggu kemudian, Dom dan timnya merayakan kemenangan mereka dengan makan-makan bersama di rumah keluarga Toretto yang sedang dibangun kembali. Lalu ketika mereka sedang bersiap untuk mengucapkan syukur, tiba-tiba mobil Nissan Skyline datang dan membuat semua orang di sana langsung tersenyum. Siapakah dia? Tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film sampai akhir, dan sampai jumpa kembali di movie selanjutnya.